akhirnya dengan izin Allah SWT kita sampai ke lokasi ini. Di depan saya, di belakang Bapak Ibu ada pohon kurma dan ada batu-batu hitam. Itu kurang lebih titik dari pasukan muslimin pada saat mereka, ya kurang lebih 500 meter dari sini. Tempat Nabi SAW pertama turun pasukannya. Dan di belakang kita ini yang tembok hitam, cuma kita nggak bisa ke sana. Karena sekarang lagi dilindungi oleh pemerintah Saudi. Mereka lagi ada renovasi besar-besaran. Jadi seluruh benteng-benteng ini akan ditutupin, terus direnovasi besar-besaran, lalu akan dibuka nanti kunjungan resmi, berbayar pada saat itu. Jadi karena sekarang belum dibuka, maka kondisinya seperti ini saja. Yang penting kita mengetahui beritanya. Baik, saya akan lanjutkan tadi dari kisah kita di Khandak ya. Saya sudah sebutkan tadi Khandak itu terjadi di tahun 5 Hijriah. Nah, setelah kejadian Khandak itu, saya bilang tadi kalau masih ingat, Nabi SAW coba berusaha untuk keluar dan mulai memberikan hukuman kepada orang-orang yang coba keluar dan menyerang bergabung dengan pasukan Ahzab gitu kan. Tetapi sebelum itu, beliau sempat mengajak 1.400 orang sahabat untuk melakukan umroh. Itu kurang lebih di tahun 6 Hijriah, di bulan Zulkaadah ya. Maka beliau keluar membawa 1.400 orang itu sampai beliau pakai ihram, cuma memang beliau bawa pedang. Menyuruh seluruh muslimin 1.400 itu bawa pedang. Waktu Quraisy mendengar mereka keluar dari Madinah, dan pada saat itu masih kondisi panas karena baru selesai penyerangan Khandak gitu kan. Maka Quraisy curiga, jangan sampai Nabi SAW keluar ini untuk menyerang Mekah. Akhirnya mereka keluar dengan 3.000 pasukan. Waktu Nabi SAW dengar mereka keluar dengan 3.000 pasukan, beliau akhirnya mengatakan kepada beberapa sahabat, siapa yang bisa menunjukkan aku jalan menuju ke Mekah, tapi bukan jalan yang umum. Ya, bukan jalan yang umum, jalan yang khusus yang tidak umum dilewati orang. Maka ada seorang sahabat menunjukkan melalui padang pasir, naik gunung, turun gunung. Tiba-tiba saja muslimin sudah berada di perbatasan antara Hudaybiyah dengan wilayah haram Mekah gitu kan. Dan pada saat itu tinggal selangkah lagi. Jadi kalau tinggal satu langkah lagi kaki Nabi SAW jalan, masuk wilayah haram. Nah kalau sudah masuk wilayah haram, itu tidak boleh diganggu. Sudah menjadi peraturan pada saat itu dan akan menjadi peraturan seterusnya sampai hari kiamat nanti gitu kan. Nah orang-orang Quraisy pun tahu tidak boleh mengganggu orang yang sudah datang niat ihram atau haji. Kalau mereka ganggu maka akan jadi masalah besar. Karena seluruh orang-orang Arab akan menyerang Quraisy, mengatakan kenapa mereka mengganggu jemaah umrah atau jemaah haji. Nah subhanallah, dengan hikmah Allah SWT, unta yang Nabi naikin, yang tunggangin tiba-tiba duduk di situ. Dan tidak mau berdiri. Padahal tinggal selangkah lagi masuk. Maka beberapa sahabat sempat mendorong unta tersebut dan coba mendirikannya, tetapi unta itu tidak mau. Ada sebagian mereka mengatakan unta ini telah tertimpa satu masalah. Kata Nabi SAW, tidak. Sesungguhnya yang telah menahan dia adalah yang telah menahan gajahnya Abraham menyerang Ka'bah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah lah yang membuat dia tidak melangkah gitu. Maka Nabi SAW suruh semua sahabat berkemah di sekitar Hudaybiyah itu. Pada saat itu terjadilah pasukan Quraisy kebetulan ada menuju ke arah jalan Madinah. Dan mereka setelah dengar Nabi SAW dan muslimin sudah sampai di perbatasan haram, mereka kembali. Tapi mereka heran melihat kenapa umat Islam tidak masuk. Padahal tinggal selangkah lagi. Tadinya mereka memang mau menahan supaya jangan masuk di wilayah haram gitu. Akhirnya mereka juga memasang kemah-kemah dengan 3.000 pasukannya di situ. Nah, pada saat itu terjadilah negosiasi yang cukup panjang antara muslimin sama orang-orang Quraisy. Mereka tetap curiga. Mereka mengatakan, hai Muhammad, untuk apa kau keluar? 1 orang, 2 orang diutus, 3 orang diutus, sampai Nabi SAW selalu mengatakan, kami mau umroh. Dan buktinya kami membawa hadyu. Apa itu hadyu, Bapak Ibu sekalian? Hewan kurban yang dibawa. Ya, biasanya orang-orang zaman itu kalau mau berkurban, haji atau umroh, mereka bawa sendiri. Kayak dari Madinah mereka bawa tuh untanya, mereka bawa dombanya gitu kan. Kalau kita kan sekarang bisa langsung beli di Mekah atau di Mina ya. Tapi mereka dulu bawa. Nah, hewan-hewan ini kalau mau dikurbankan untuk haji dan umroh, itu biasanya di lehernya dikasih tanda kain. Nah, itu tanda-tanda kainnya ada. Artinya betul-betul hewan ini akan dikurbankan gitu kan. Tapi tetap saja Quraisy curiga. Mereka tidak yakin kalau umat Islam tidak akan masuk berperang. Karena sempat mereka tanya, hai Muhammad, kenapa kau bawa pedang? Kata Nabi SAW, tentu saya berjaga-jaga. Jangan sampai tiba-tiba diserang gitu. Ringkas cerita, di Hudaybiyah itu Bapak Ibu sekalian terjadi kesepakatan. Kesepakatannya itu adalah, di antara kesepakatannya tidak boleh terjadi peperangan 10 tahun. Di antara umat Islam sama Quraisy.
Dan ini kemenangan umat Islam di sini. Karena selama ini yang buat masalah sama umat Islam hanya Quraisy intinya kan gitu. Jadi mereka 10 tahun tidak boleh saling ganggu. Kemudian juga pada tahun itu umat Islam tidak boleh umroh. Boleh umroh tahun depan. Nah, terjadilah kesepakatan cukup banyak. Kita tidak sedang bahas masalah Hudaybiyah. Tapi intinya pada saat itu Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk pulang kembali. Untuk pulang kembali ke Madinah. Dan pada saat itu turun wahyu. Nah wahyunya itu isinya adalah Allah akan memberikan kemenangan kepada Nabi SAW untuk menaklukkan ya, wilayah Khaybar ini dan wilayah Mekah. Di saat itu. Maka Nabi SAW pulang ke Madinah karena sudah ada kesepakatan damai 10 tahun dengan Quraisy tidak berperang. Maka sekarang beliau leluasa menyerang seluruh suku-suku termasuk di Khaybar sendiri Yahudi, Kainuka dan Nadir yang sudah menjadi penyebab perang Ahzab untuk diserang dan dihukum. Maka Nabi SAW pulang lalu beliau mengiklankan kepada muslimin kalau kita akan menyerang wilayah Khaybar. Dan Allah sudah menjanjikan kemenangan buat kita. Nah informasi ini menyebar kemana-mana. Dan orang-orang Yahudi di Khaybar pun tahu itu. Mereka pun saling bicara satu sama yang lain. Kalau mereka sudah tahu akan keluar Nabi terakhir, orang-orang Yahudi yang tidak beriman pada Nabi itu nanti akan diperangi 2 kali. Di kota Madinah dan di kota Khaybar. Dan mereka tahu itu. Cuma sifatnya orang-orang Yahudi ini Bapak Ibu sekalian, mereka biar tahu kebenaran mereka tidak mau ikutin. Makanya dalam tafsir surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, kita kan bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkai, kata Ibnu Abbas adalah orang-orang Yahudi. Allah murka dengan mereka karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Mereka tahu benar itu benar. Mereka tahu Nabi Muhammad Nabi, mereka tahu, bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka tahu seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Dan mereka tetap tidak mau beriman, gitu kan. Nah, waladhdallin dan bukan orang sesat, kata Ibnu Abbas adalah orang-orang Nasrani. Karena mereka mau mendakwakan Allah punya anak, tapi salah, gitu. Makanya kita mengatakan amin, artinya jangan sampai kita mengikuti jejak mereka. Jadi, Nabi SAW pulang ke Madinah, dan beliau dijanjikan akan memenangkan Khaybar. Jaraknya kurang lebih sebagaimana sudah kita tahu tadi, sekitar 183 km dari kota Madinah. Kalau sekarang kita 2,5 jam begini naik mobil atau bus. Kalau zaman dulu mungkin bisa memakan 2-3 hari perjalanan, apalagi dengan pasukan besar. Nah, Nabi SAW keluar dengan 1.400 orang saja. Sebenarnya di Madinah waktu itu ada banyak lebih daripada itu. Tapi yang boleh ikut, yang hanya ikut di kesepakatan Hudaybiyah. Nabi SAW tidak mengizinkan orang lain ikut. Sebagian orang-orang munafik sempat berkata di Madinah, kenapa kami tidak diizinkan ikut? Kami juga ingin ikut berperang. Toh juga mereka sudah dengar kalau Nabi SAW bilang Khaybar akan takluk. Dan Khaybar ini seperti Bapak Ibu lihat penuh dengan pohon-pohon kurma. Ini sudah tinggal sedikit ini. Dulunya penuh dengan kurma. Ini kaya sekali dengan kurma. Dan berarti akan dimiliki benteng-benteng mereka, kebun-kebun kurma mereka dan semua yang dimiliki di sini. Maka akhirnya pada saat itu Nabi SAW mengatakan boleh yang mau ikut silahkan. Tapi selain yang 1.400 tapi tidak dapat harta rampasan perang. Kalau memang untuk jihad saja silahkan. Ternyata tidak ada yang mau keluar di antara mereka. Akhirnya 1.400 ini dipersiapkan oleh Nabi SAW lalu berangkatlah menuju ke sini. Kesepakatan Hudaybiyah terjadi di bulan Zulqa'dah, bulan ke-11 dari bulan Hijriah, tahun 6 Hijriah. Ya. Tahun 7 Hijriah bulan Muharram, 2 bulan setelah dari kesepakatan Hudaybiyah, Nabi SAW datang ke lokasi ini. Nah, tepatnya bulan Muharram tahun 7 Hijriah beliau masuk dan beliau meletakkan pasukannya di belakang pohon-pohon kurma dan batu hitam itu. Ya. Nanti insya Allah kita coba akan lewatin sebentar posisi pasukan muslimin. Ya. Kemudian Nabi SAW terus maju mendekati benteng pertama Yahudi dan inilah benteng pertama Yahudi. Namanya benteng Naim. Ya. Dan ini benteng Yahudi itu berentet ya. Jadi benteng Naim dulu, kemudian ada benteng Sa'ab setelah itu, kemudian ada benteng Zubair, ada benteng Ubay, ada benteng terus sampai 7 benteng. Nah, satu persatu Nabi SAW taklukkan. Kita akan mulai dulu, pada saat Nabi SAW lagi jalan menuju ke sini, maka Raja Yahudi yang ada di Khaybar ini, namanya Kananah. Dia sempat melobi salah satu kepala suku namanya Harith bin Auf, suku Murrah, di sekitar Khaybar untuk membantu. Tapi dia kepala suku itu bilang, saya tidak mau. Harith bin Auf bilang, saya tidak mau. Saya sudah melihat kemenangan di tangan Muhammad. Maka dia melobi suku Ghatafan.
Nah, suku Ghatafan ini yang sempat ikut di perang Ahzab, ya, dengan 4.000 pasukan dipimpin oleh Uyainah bin Husn. Nah, dia lobby Uyainah dengan orang Yahudi melobi untuk membayar setiap personil perangnya dibayar. Maka Uyainah membantu dengan 5.000 personil. Di benteng Yahudi ini ada 7 benteng. Kalau di total semuanya jumlah kekuatan mereka 10.000 personil. 10.000 personil waktu itu ya. Muslimin 1.400. Jadi beda jauh. Ditambah lagi Uyainah bin Husn mengirim pasukan 1.000 masuk ke sini. Berarti jumlah mereka 11.000. Kemudian ada 4.000 pasukan menyusul datang. Jadi jumlah mereka nanti jadi 15.000 personil. Nah, waktu Nabi SAW mendekat, ternyata Uyainah bin Husn ini datang dengan 4.000 pasukannya. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dari belakang kita Uyainah, dari suku Ghatafan 4.000 orang. Di depan kita Yahudi, bersama dengan 1.000 lagi dari suku Ghatafan, berarti ada 11.000. Kata Nabi SAW, Allah sudah menjadikan kemenangan. Kita jalan saja. Lalu Nabi SAW nego sama Uyainah. Untuk apa kamu datang Uyainah? Dia bilang, saya akan bela sekutu-sekutu saya orang Yahudi. Kata Nabi SAW, pulanglah, Allah sudah menjanjikan saya akan menang. Dia mengatakan tidak. Dari mana kau bisa tembus Khaybar? Khaybar kuat. Pasukan kau aja 5.000, pasukan Yahudi 10.000. Kamu cuma 1.000-an. Bagaimana kau bisa kalahkan kami? Terus saja Nabi SAW mengajak dia dengan baik-baik. Kamu pulang. Dan kalau kami menang, kami akan berikan kamu hasil daripada Khaybar setahun. Setengahnya kami akan berikan kepada kamu. Tetap dia tidak mau. Intinya didatangi oleh Sa'ad, lalu Sa'ad mengatakan, wahai Uyainah, dengarkan baik-baik yang Nabi tawarkan. Kalau kau tidak mau terima, satu waktu kami menang, kami tidak akan memberikan kamu sedikit pun. Dia bilang, saya tidak percaya. Lalu dia masuk ke benteng Naim ini. Ya. Dia masuk ke benteng ini, tentu kondisinya dulu bentengnya benteng ya, kuat, ada kehidupan di dalam, ada pasar, ada segala macam. Cuma ini kan sudah puing-puingnya ya. Kemudian dia masuk lalu dia negosiasi sama orang-orang Yahudi, terjadi kesepakatan di antara mereka. 4.000 pasukannya tetap menunggu di belakang pasukan muslimin. Uyainah sendiri yang masuk ke dalam, bertemu dengan Yahudi dan 1.000 pasukan dia. Nah, pada saat itu terjadi sesuatu keajaiban yang luar biasa. Tiba-tiba di belakang pasukan yang 4.000 itu terdengar suara yang mereka kenal suara itu. Seperti bahasa perkampungan mereka. Yang mengatakan, pulanglah karena wanita dan anak-anak kalian sedang terancam. Maka 4.000 ini mengutus satu orang ketemu sama Uyainah dalam benteng. Bilang, perkampungan kita terancam. Maka Uyainah tiba-tiba menarik 1.000 pasukannya. Kemudian bergabung dengan yang 4.000 lalu pergi. Pulang. Subhanallah, jauh perjalanan mereka itu. Bisa mungkin 1 bulan untuk pergi ke sana. Pada saat mereka pulang, tiba di kampungnya ternyata tidak ada apa-apa. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Uyainah pun kembali, tapi setelah benteng-benteng Yahudi ini dibebaskan oleh Nabi SAW. Itu kurang lebih gambarannya. Ini kejadian. Kejadian yang kedua, orang-orang Yahudi memiliki pengembala-pengembala domba. Nah, mereka punya persiapan di benteng-benteng ini banyak sekali. Mereka punya sumur, mereka punya pertanian, mereka punya peternakan, tapi mereka untuk domba-dombanya tidak bisa, mereka harus bawa keluar. Maka setiap saat mereka harus membuka benteng untuk mengeluarkan domba-domba mereka. Dikirimlah keluar gitu. Nah, pada saat mereka mengirim domba-domba tersebut, sempat ada berita sampai ke orang-orang Yahudi dari Madinah, dari Abdullah bin Abi Salul, pemimpin orang munafik, kalau kalian akan diserang. Maka mereka bersiap-siap. Mereka meletakkan semua anak-anak mereka sama perempuan mereka di satu benteng, namanya benteng Ubay. Benteng yang keempat gitu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW datang dan mendekati lokasi ini. Di pagi hari para pengembala domba mereka dan petani mereka keluar, mereka kaget melihat pasukan muslim sudah ada. Maka pada saat itu mereka lari dan mereka mengatakan, sungguh pasukan muslimin sudah sampai. Dan Nabi SAW mengucapkan kalimat masyhur, binasalah Khaybar. Binasalah Khaybar, tidak ada satu lokasi pun yang kami datangi kecuali pasti kami akan menguasainya. Maka pada saat itu mereka masuk ke dalam benteng. Nah, strategi Yahudi dalam memerangi Nabi SAW, mereka tidak berani berhadapan. Mereka hanya melepaskan anak-anak panah dari dalam benteng mereka ke arah muslimin. Terus saja mereka lemparkan anak-anak panah mereka sampai malam baru mereka berhenti. Nah, begitu terus setiap hari. Dan kadang-kadang mereka lakukan satu strategi yang lain. Mereka lempar anak panah di saat muslimin sibuk menangkis. Mereka buka benteng, mereka lari menyerang. Setelah itu mereka kembali lagi lalu menutup pintu gerbang. Begitu terus. Ini yang mereka lakukan, gitu kan, dalam setiap harinya. Maka muslimin kewalahan dalam menghadapi strategi ini. Dan Nabi SAW sempat mengatur beberapa sahabat untuk coba mencari tahu bagaimana caranya bisa menembus benteng ini gitu. Dan mereka masih belum mendapatkan cara. Sampai berjalan 15 hari. Nah, 15 hari.
Para sahabat waktu pertama tiba, mereka sempat bertakbir, Allahu Akbar dengan suara keras. Kata Nabi SAW, kecilkan suara kalian. Karena yang sedang kalian seru Allah, itu tidak tuli. Dan ingatlah, jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharap musuh-musuh itu pada saat bertemu dengan kalian takut. Tapi kalau kalian bertemu, hadapilah dan kokohkanlah telapak kaki kalian. Nah itu yang terjadi. Maka setelah tiap hari ada upaya seperti ini, Yahudi melempar anak panah, menyerang, kemudian tutup lagi pintu gerbangnya, kembali lagi. Begitu terus, akhirnya Nabi SAW setelah 15 hari pengepungan, mengatakan kepada para sahabat, mulai besok saya akan memberikan bendera, ya tadi lokasi titik bendera yang Ali bin Abi Thalib diberikan ya. Besok saya akan berikan bendera kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan di tangannya. Dan cirinya dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul juga mencintai dia. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya belum pernah berharap jabatan kecuali malam itu. Saya pengen sekali mendapatkan jabatan itu. Maksudnya diberikan bendera itu. Maka semua sahabat mayoritas malam itu tidak tidur. Dan keesokan paginya Nabi SAW mengatakan mana Ali. Dan pada saat itu Ali kebetulan radhiyallahu anhu sedang kena penyakit mata. Mereka mengatakan Ali di kemahnya ya Rasulullah dan sedang kena penyakit mata. Maka Nabi SAW mengatakan bawa dia ke sini. Waktu dibawa datang, maka Ali bin Abi Thalib pun ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa lihat lembah ataupun gunung. Maksudnya matanya sakit sekali. Maka Nabi SAW pun mengusap sebagai mukjizat dan akhirnya sembuh matanya. Dan Nabi SAW berikan bendera, lalu Nabi mengatakan, hai Ali, majulah pelan-pelan ke sana. Majulah pelan-pelan ke sana dan tawarkan mereka Islam. Satu dari tiga. Islam, kalau mereka nolak, mereka bayar upeti jizyah. Kalau mereka nolak, baru perangi mereka. Dan ketahuilah, kalau satu orang mendapatkan hidayah karena kamu, maka pastikan itu lebih baik daripada unta merah. Nah, seperti itu gambarannya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatur sebuah strategi. Selama 15 hari ini, pasukan Yahudi selalu keluar nyerang, masuk lagi. Dan mereka dilindungi oleh anak-anak panah dari jarak jauh. Gitu. Sehingga akhirnya kerepotan. Maka Ali lalu mengatur strategi dengan prajurit-prajuritnya yang Nabi sudah bentuk. Dengan membentuk menjadi 3 bagian pasukan. Pasukan inti bersama Ali, dan ada pasukan tersembunyi di kiri kanan pasukan. Dan ini tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Pada saat mereka keluar menyerang, Ali membuat seakan-akan pasukan muslimin terpukul. Sehingga pasukan Yahudi ini semangat menyerang terus sampai mendekati kemah muslimin. Dan akhirnya mereka jauh dari pintu gerbang mereka. Nah di saat itu, pasukan kiri kanan Ali mepetin ya, dan menjaga dari belakang sehingga mereka tidak bisa kembali ke benteng. Dan akhirnya terkalahkanlah tentara-tentara Yahudi tersebut. Dan akhirnya muslimin berhasil menembus benteng ini pertama kali. Nah ini akhirnya tembuslah benteng ini. Ya, benteng Naim pada saat itu. Dan Nabi SAW menyuruh para sahabat naik ke menaranya dan bertakbir menandakan kita sudah menang. Nah mayoritas orang Yahudi lari ke benteng yang kedua. Namanya benteng Sa'ab. Nah benteng Sa'ab bin Mu'ad ini, dia benteng yang paling banyak makanannya. Paling banyak makanannya. Waktu itu benteng yang pertama, ya, benteng Naim ini tidak ada makanan. Ya, kecuali sedikit sekali. Dan muslimin kelaparan pada saat itu. Maka mereka kerepotan, bagaimana caranya dapat makanan ini. Nah ada kejadian pada saat itu, para sahabat kena kelaparan, dan mereka tidak tahu harus makan dari mana. Di sekitar sini pun mereka belum bisa memanen kurma-kurma, karena kurmanya memang dalam kondisi belum berbuah. Ya. Maka mereka melihat ada keledai, ya. Mungkin di Indonesia tidak ada keledai ya, tapi mirip dengan kuda dia. Ya. Nah keledai ada 2 macam, ada keledai ahli, keledai yang hidup bersama masyarakat, dan ada keledai wahsy yang liar. Nah keledai liar ini adalah zebra. Kalau zebra halal dimakan. Kalau keledai yang hidup sama masyarakat yang warnanya abu-abu, coklat, nah itu tidak boleh dimakan hukumnya, haram. Nah itu diharamkannya di hari Khaybar ini. Jadi waktu itu sahabat menangkap beberapa keledai liar di sini, maksudnya keledai yang warna coklat yang tidak boleh dimakan, lalu mereka memasak di panci-panci mereka. Nabi SAW lewat, lalu Nabi lihat, apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan, kami masak ya Rasulullah, ada keledai lewat, tidak ada pemiliknya. Kata Nabi SAW, Allah mengharamkan itu. Tidak boleh makan itu, tidak boleh makan yang bertaring, tidak boleh makan yang mengejar, seperti burung yang menyerang dengan cengkramannya. Itu kan kayak elang dan yang sejenisnya. Maka keluarlah pada saat itu pengharamannya. Lalu ada lewat seorang pengembala pada saat itu, yang membawa domba-dombanya orang Yahudi. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa mengambil domba-domba tersebut? Maka ada satu sahabat, seingat saya namanya Abu Dabs atau Abu Kabs gitu ya. Dia mengatakan, saya Rasulullah, coba saya. Orang ini kebetulan memang badui dan dia mahir gitu.
Maka dia pun mengendap-endap, kata para sahabat, ya seperti singa yang sedang mencari mangsanya. Kemudian dia mendekati domba tersebut dan memegang dua domba lalu menariknya ke arah muslimin. Dan akhirnya itu dipakai untuk makan. Lalu Nabi SAW berdoa karena suku Salamah, ya mereka kurang lebih ada 1.000 orang masuk Islam waktu itu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah kami sangat lapar. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah bebaskanlah benteng yang paling banyak makanannya. Itu adalah benteng setelah ini. Namanya benteng Sa'ab bin Mu'adz. Kemudian Nabi SAW pada saat itu mengatur strategi untuk bagaimana menaklukkan benteng ini. Ya. Sama orang-orang Yahudi juga melempar anak panah, menyerang, kemudian mereka kembali lagi. Mereka juga sempat mengutus ya kesatria-kesatria mereka. Nah, ada kesatria yang keluar itu namanya Marhab. Marhab ini orang yang terkenal sangat perkasa, kuat dia, gitu kan. Dan dia memang lantunkan syair-syair, dia mengatakan Khaybar sudah mengetahui siapa saya dan segala macam. Intinya pada saat itu dia menantang muslimin untuk duel. Sempat Ali bin Abi Thalib keluar untuk menantangnya, tapi Muhammad bin Maslamah melarang, mengatakan jangan hai Ali, biarkan saya. Ada sebabnya, karena waktu Nabi SAW mohon maaf, lagi diserang sama anak-anak panah, dan beliau menyuruh ada sahabat yang sempat mengambil domba 2 ekor untuk memberikan makan muslimin. Nah pada saat itu ada kejadian unik, karena Nabi suruh sahabat istirahat. Nah di sekitar benteng-benteng ini entah di mana titiknya ada bangunan sedikit mau rubuh atau sudah tidak dipakai. Adik Muhammad bin Maslamah namanya Mahmud bin Maslamah tidur di situ. Lalu kemudian orang-orang Yahudi bilang, coba bagaimana caranya bunuh muslim ini? Karena dia jauh dari pasukannya. Maka Marhab mengatakan saya akan membunuhnya. Lalu Marhab mengambil batu dan menghantamkan batu ke atas kepala Mahmud. Dan akhirnya Mahmud terluka, dia sempat kembali pasukan muslimin tapi akhirnya mati syahid. Dan Mahmud bin Maslamah adalah sahabat yang pertama mati syahid di lokasi ini kena lemparan batu Marhab. Maka pada saat dikuasai benteng Naim, kemudian menuju ke benteng Sa'ab ini, nah keluar Marhab ini, ngajak duel. Orang yang membunuh si Mahmud tadi. Ali bin Abi Thalib menjawab, tapi Muhammad bin Maslamah, kakaknya Mahmud mengatakan jangan Ali. Ini orang bunuh adik saya, biar saya yang bunuh dia. Maka terjadilah duel yang sangat luar biasa pada saat itu. Nah, dan akhirnya Muhammad bin Maslamah berhasil menebas kaki Marhab. Setelah duel yang cukup lama, dan kemudian Marhab mengatakan bunuhlah saya. Kata Muhammad bin Maslamah, tidak bisa. Kau harus merasakan sakit sebagaimana kau melempar batu ke adik saya. Maka ditebas lagi kaki kirinya. Lalu kemudian keluar darah yang banyak. Lalu oleh Muhammad bin Maslamah dia katakan, saya tinggalkan kau meninggal begini. Lalu Muhammad tinggalkan. Ali bin Abi Thalib datang lalu membunuhnya. Lalu Ali mengambil semua yang ada padanya. Pedangnya, perisainya, karena itu kan harta rampasan perang. Nah beda kalau duel dengan perang umum. Kalau duel, maka yang kalah duel itu bisa diambil sebagai harta rampasan perang. Tapi kalau perang saling menyerang, maka harus dikumpulkan ke panglima perang, nanti panglima perang yang bagi. Nah akhirnya Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah saya membunuhnya. Kata Muhammad bin Maslamah, tidak ya Rasulullah, saya membunuhnya. Karena saya hanya meninggalkan dia akan mati gitu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Muhammad, iya benar kau yang membunuhnya hai Muhammad. Lalu rampasannya diberikan kepada Muhammad bin Maslamah. Setelah itu keluar saudaranya Marhab yang bernama Harith. Lalu kemudian dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib dan dibunuh. Kemudian keluar setelah itu Yasir. Nah Yasir ini orangnya tinggi besar. Disitulah terjadi pemandangan yang digambarkan dalam buku-buku sejarah. Di mana Nabi SAW sendiri kaget melihat orang ini keluar. Karena pada saat dia berdiri tingginya seperti pohon kurma. Jadi kita bisa lihat pohon kurma. Sampai dalam beberapa sejarah dikatakan apakah tingginya 5 hasta, maksudnya 2,5 meter. Maka kata para sahabat, lebih tinggi ya Rasulullah. Jadi tinggi besar sekali. Namanya Yasir. Maka Nabi SAW mengatakan siapa yang akan melawannya? Maka Zubair bin Awam keluar radhiyallahu anhu. Sepupu Nabi SAW yang terkenal sangat perkasa. Dan ibunya Sofia. Ingat Sofia tadi yang menjadi penyebab tidak jadinya direbut ya benteng muslimin di perang Khandaq. Itu sendiri yang pemberani, dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya takut dia bunuh anak saya. Zubair, kata Nabi SAW, tidak, tapi anakmu akan membunuhnya. Terjadilah duel yang luar biasa. Zubair pakai strategi, dia biarkan si Yasir ini terus menyerangnya. Karena orangnya tinggi besar dan terporsir tenaganya setiap kali menghantamkan pedangnya. Zubair cuma menghindar terus. Saat dia letih, barulah Zubair membunuhnya. Dan akhirnya terbunuhlah dia. Setelah mati Yasir, maka kata Nabi SAW, sungguhnya setiap Nabi punya bodyguard, pengawal khusus, dan Zubair adalah pengawalku atau hawari. Setelah itu keluar lagi, saudara mereka bernama Amir dan juga dibunuh
oleh sahabat Nabi yang lain. Kalau tidak salah dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib juga pada saat itu. Dan akhirnya mereka sudah tidak mau duel lagi. Mereka tidak mau duel lagi. Nah, Nabi SAW membentuk pasukan dipimpin oleh Abu Dujana. Bagaimana caranya menembus benteng ini? Maka Abu Dujana menggunakan strategi yang mirip dengan Ali bin Abi Thalib. Pada saat mereka menyerang, dibiarkan ditarik mundur, kemudian sampai terbukalah bentengnya, lalu kemudian berhasil dikuasai. Nah, waktu takluk benteng yang kedua namanya benteng Sa'ab ini, di sini banyak sekali makanan. Nah, tapi ada beberapa kejadian yang terjadi di dalam. Ada di dalam ditemukan kendi-kendi khamar. Banyak sekali. Dan khamar ini kualitas yang mahal. Ada seorang sahabat yang Nabi suruh, kebetulan orang ini waktu sebelum masuk Islam pecandu khamar itu. Dia suka sekali dengan khamar yang itu. Maka pada saat dia datang disuruh cek apa saja yang dalam benteng, dia temukan khamar, maka dia mabuk di kancah peperangan. Lalu kemudian para sahabat membawanya ke hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi marah, Nabi cabut sendal beliau, lalu Nabi pukulin, ya, dan sahabat juga ikut pukulin orang ini, gitu kan. Lalu Umar mengatakan, semoga Allah melaknatmu, kenapa kau mabuk? Lalu kata Nabi SAW, jangan kau laknat, hai Umar, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka dibebaskan pada saat itu. Nah, di dalam benteng ditemukan Salam ibn Mushkim. Siapa orang ini? Ini orang yang sempat negosiasi sama Ka'ab ibn Auf yang kepala sukunya Quraidah. Dia dari suku Kainuqa dan Nadir yang ada di sini. Yang dia bilang, udah hianat aja dan seterusnya. Nah, ini orangnya. Ditemukan dia lagi sakit parah di benteng Sa'ab ini dan dia tidak bisa lari. Akhirnya Nabi SAW suruh bunuh. Kemudian juga ditemukan dalam benteng ini ada alat-alat peperangan yang belum pernah dikenal oleh umat Islam pada saat itu. Yaitu alat meriam yang dilemparkan kan. Yang kayak katapel tapi besar. Ditaruh batu kemudian dipukul dari arah sini langsung terlempar ke sana. Nah, ini belum pernah dipakai dan belum dikenal oleh muslimin. Maka Nabi SAW lihat banyak sekali di benteng itu. Nabi bilang, untuk apa Yahudi menyiapkan ini? Sementara tidak ada berita mereka akan berperang dengan satu suku Arab. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mereka menyiapkan buat Anda. Nah, ini yang terjadi di benteng Sa'ab. Dan akhirnya ditemukan banyak sekali makanan dan berhasil. Nah, sebagian orang Yahudi lari ke benteng ketiga, yaitu benteng Zubair. Nah, benteng Zubair ini Bapak Ibu sekalian ada lagi di belakangnya, gitu kan? Jadi kayak berurut benteng itu. Lalu kemudian dikepunglah lagi oleh para sahabat dan sempat ya mereka keluarkan kesatria untuk duel, tapi semua dikalahkan oleh muslimin. Ringkas cerita, benteng ini juga takluk di tangan kaum muslimin. Ya, sempat direbut, tapi memang benteng ini agak unik. Benteng ini berada di atas sebuah gunung. Ya, posisinya sebenarnya kalau tidak lagi ditutup, kita bisa masuk ke dalam tengah-tengah perkampungannya dan kelihatan benteng itu dari jauh. Jadi benteng itu memang ada kayak gunung tinggi begitu, nah dia di atasnya. Nah, ada satu orang Yahudi bernama Ghazal. Ghazal ini keluar dari benteng itu, benteng Zubair ini, kemudian dia datang kepada, kebetulan waktu itu yang jaga malam Umar tangkap dia. Lalu Umar mau bunuh, dia mengatakan, jangan bunuh saya. Serahkan saya kepada Nabi kalian. Dibawa kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, ada berita apa dari kamu? Dia bilang, saya datang dari benteng, maksudnya benteng Zubair yang ketiga ini, itu penuh dengan perlengkapan perang, penuh dengan segala macam senjata. Anda tidak akan bisa menembusnya. Lalu kata Nabi SAW, kau mau coba takut-takutin saya? Dia bilang tidak. Sebenarnya saya datang untuk minta keamanan. Dia bilang gitu. Karena kami sudah tahu seluruh Yahudi Anda pasti akan menang. Gitu kan? Saya cuma minta saya dan keluarga saya dan harta saya aman. Kata Nabi SAW, kau punya keamanan. Tapi apa yang bisa kau berikan? Dia bilang, saya akan tunjukkan Anda untuk melakukan benteng ini. Kata Nabi SAW, baiklah. Dia bilang, benteng ini ada di atas gunung. Dan semua yang di atas gunung itu kesulitan kalau mencari air. Maka sumber air mereka ini yang sulit. Semua di atas ada, tapi kecuali air. Lalu kata Nabi SAW, dari mana mereka ambil air? Kata si Ghazal ini, dari belakang benteng itu ada mereka buat tangga khusus, jauh sekali dari atas gunung sampai ke bawah ke mata air. Yang orang tidak tahu. Dan mereka pelan-pelan setiap hari menaikkan air untuk mengisi di benteng. Nah, kalau Anda tutup sumber air itu, mereka akan mengalah. Maka akhirnya Nabi SAW mengikuti dan betul menemukan ada tangga yang turun sampai ke mata air dan akhirnya ditutup oleh Nabi SAW. Nah, karena melihat keadaan tersebut, mereka dalam 3-4 hari tidak punya air, maka mereka akhirnya keluar menyerang dan Nabi SAW berhasil mengalahkan. Dan dengan begini benteng yang ketiga juga akhirnya takluk di tangan muslimin, gitu kan. Nah, sebagian mereka lari ke benteng yang keempat, ini benteng Ubay namanya. Nah, ini yang paling banyak kaum wanita dan anak-anaknya gitu. Nah, sebagian mereka lari ke sana, juga sama ditaklukkan oleh Nabi SAW pada saat itu dengan pengepungan. Dan akhirnya terserahkanlah benteng tersebut.
Nah, hampir seluruh mereka jadi harta rampasan perang, termasuk Sofia binti Huyai radhiyallahu anha. Ini yang menjadi istri Nabi SAW. Waktu itu kebetulan Sofia menjadi bagian harta rampasannya Dihya al-Kalbi. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, ini Sofia adalah anak raja. Ayahnya namanya Huyai bin Akhtab. Ini terbunuh di perang Quraidah. Ya. Maka dia lebih pantas dengan anda. Maka kata Nabi SAW, wahai Sofia, saya bebaskan kamu karena Allah. Dari tawanan perang. Tiba-tiba Sofia masuk Islam. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi SAW dan para sahabat heran, kok bisa ada Yahudi cepat sekali masuk Islam. Biasanya Yahudi itu susah sekali. Sampai dalam salah satu sabda Nabi SAW, kalau ada 12 orang Yahudi masuk Islam, ya di tanganku maka seluruh Yahudi bisa masuk Islam. Karena sulitnya mereka masuk Islam. Di zaman Nabi SAW itu dihitung jari. Nah Sofia tiba-tiba syahadat. Maka Nabi SAW tanya di depan para sahabat, kenapa tiba-tiba kamu syahadat? Dia bilang, ya Rasulullah, waktu saya masih kecil, ada kejadian waktu kami masih tinggal di Madinah sebelum kami diusir dari Madinah, gitu kan? Dari suku Kainuqa, kami sebelum diusir dulu ada kejadian. Ayah saya Huyai bin Akhtab dan paman saya Yasir bin Akhtab. Dua-duanya pendeta Yahudi. Setiap hari kalau mereka datang ke rumah pasti mereka menciumiku waktu aku masih kecil. Kecuali di saat mereka dijebak oleh Abdullah bin Salam. Nah, saya ceritakan dulu. Ada satu pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam, Bapak Ibu sekalian. Jadi Abdullah bin Salam ini, teman-teman, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Nah setelah masuk Islam dia bilang begini, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu kaum yang suka berkhianat. Maka jangan anda ceritakan masuk Islam saya. Tapi panggil mereka, kemudian tanya mereka tentang saya. Kata Nabi SAW, baiklah. Lalu Abdullah bin Salam sembunyi di belakang tembok masjid. Lalu Nabi SAW panggil Huyai bin Akhtab, Yasir bin Akhtab, dan beberapa tokoh-tokoh pendeta Yahudi datang semua. Lalu kata Nabi SAW di masjid Nabi itu, di masjid Nabawi, Nabi tanya, bagaimana pendapat kalian dengan Islam? Masuk Islam lah Yahudi. Kalian tahu ini agama benar? Mereka bilang kami nggak mau. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kata mereka, Abdullah bin Salam adalah pendeta kami, guru kami, ulama kami. Dan itu adalah orang soleh kami, pemimpin kami. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Mereka bilang, nggak mungkin. Ini kata siapa? Kata Huyai bin Akhtab dan Yasir bin Akhtab, dua pendeta. Dan Huyai ini adalah ayahnya Sofia, yang sedang kita cerita ini ya. Maka kata Nabi SAW, wahai Abdullah keluarlah. Abdullah tiba-tiba keluar dari belakang tembok, lalu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka tiba-tiba saja Huyai dan Yasir mengatakan, sungguh dia orang terbodoh kami. Dia adalah orang terhina kami dan seterusnya. Jadi mereka itu kayak dijebak. Nah, ringkas ceritanya, akhirnya terjebaklah Yahudi pada saat itu. Nah, ada poin yang penting di sini. Sofia bilang, kenapa dia masuk Islam? Dia bilang, waktu ayah saya Huyai bin Akhtab dan paman saya Yasir dijebak oleh Abdullah bin Salam tentang masuk Islamnya, itu mereka pulang ke rumah, mereka tidak menciumku lagi. Tidak seperti biasanya gitu. Lalu aku dengar sendiri ayahku mengatakan kepada kakaknya Yasir, apakah ini benar Nabi yang disebutkan dalam Taurat? Kata pamanku Yasir, iya, dia. Apakah kau sudah pastikan ciri-cirinya dan sifat-sifatnya? Kata Huyai ayahku. Kata Yasir pamanku, iya benar. Lalu apa keputusanmu? Kata Yasir, saya tidak akan beriman kepadanya karena dia bukan dari Bani Israel. Jadi gara-gara itu dia bilang, semenjak itu Rasulullah iman sudah masuk dalam hatiku. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara masuk Islam. Dan ini rahasianya kenapa Sofia radhiyallahu anha ummul mukminin masuk Islam di tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka runtuhlah benteng ini, setelah itu mulailah berentetan benteng-benteng yang lainnya. Ada benteng Nadir, ya, ada benteng Fadak, kemudian ada juga beberapa benteng lain yang akhirnya takluk di tangan Nabi SAW tapi melalui perdamaian. Dan dengan itu seluruh Khaybar takluk pada saat itu. Nah, ada kejadian juga kita tutup dengan poin-poin ini yang terjadi di Khaybar ini, yaitu mukjizat Nabi SAW. Setelah runtuh semua dan takluk benteng-benteng ini, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang tokoh-tokoh Yahudi yang terbunuh, maka Nabi SAW kasih kesempatan kaum laki-laki mereka untuk keluar dari Khaybar. Silakan. Tapi tidak boleh bawa senjata, nggak boleh bawa emas, ya. Perhiasan atau harta nggak boleh bawa. Dengan badan silakan, boleh keluar, gitu kan? Dan kalau ketahuan ada Yahudi yang menyembunyikan harta, maka seluruh Yahudi bisa dihukum mati. Nah pada saat itu ada Kanana, ya, ini raja mereka, ketahuan setelah tulis akad itu, di rumahnya ketahuan emas. Maka Nabi SAW bilang, apa ini kau sembunyikan? Sudah ada akad kesepakatan, tidak boleh.
Maka dia mengatakan, tolong jangan bunuh Yahudi, bunuh saya saja. Maka dihukum mati dia dengan saudaranya, gara-gara pengkhianatan ini. Gitu. Kemudian juga ada kejadian lain pada saat itu, ada istrinya Salam ibn Mushkim. Ini tadi yang terbunuh di benteng kedua, benteng Sa'ab. Ya, pimpinan Yahudi yang sempat mengajak Quraidah untuk berkhianat. Gitu kan. Nah istrinya dia bilang, hai Muhammad, kalian sudah menang. Maka izinkan kami untuk tinggal di sini, di Khaybar. Kami yang urus ini. Begitu juga dengan beberapa pendeta Yahudi bilang begitu. Kita yang urus. Semua kebun ini punya kalian, semua rumah punya kalian, kami cuma numpang. Hasilnya kasih kepada kami setengah saja. Kami akan urus semua ini. Gitu kan? Dan izinkan kami buat makanan buat anda. Maka Nabi SAW bilang silakan. Dibuatlah makanan tersebut oleh istrinya Salam ibn Mushkim. Namanya Zainab. Nah orang ini pada saat dia buat makanan rupanya dia taruh racun. Gitu. Dia taruh racun di makanan itu. Dan dia buat nampan-nampan yang banyak. Sahabat habis perang kan kelaparan nih. Gak ada makanan. Maka dia buat nampan-nampan terdiri dari roti-roti gandum. Di atasnya ada kari kambing. Gitu kan. Nah khusus nampan yang pertama. Karena dia tahu Nabi SAW sangat gemar dengan paha kambing. Maka dia letakkan paha kambing. Nampan yang lain tidak ada semua paha kambingnya. Maka sahabat itu lihat. Memang membawa nampan yang ada paha kambing itu ke hadapan Nabi Muhammad SAW gitu. Nah semua sahabat nunggu nih. Pada saat itu dalam riwayat Bukhari Muslim. Sampai Nabi SAW mencuil daging kambing tersebut dan memasukkan ke dalam mulut beliau. Waktu dimasukkan ke dalam mulut, sahabat semua ikut. Mencuil dan memasukkan mulut. Tiba-tiba Nabi bilang, kufu aidiakum, tahan tangan kalian. Maka sahabat bingung. Ya Rasulullah lapar nih. Udah berapa hari nggak makan, makanan sudah depan mata. Kata Nabi SAW, tahan tangan kalian. Panggil semua pendeta Yahudi yang ada di benteng ini. Di benteng Khaybar ini. Dipanggil semuanya. Begitu mereka kumpul, Nabi tanya di depan para sahabat. Jadi Nabi tidak jadi makan nih. Tapi sebagian potong daging itu sudah masuk ke mulut Nabi. Ya. Sehingga Nabi pun kena racun itu. Ada satu sahabat yang lain juga wafat dengan racun itu yang membuat akhirnya si Zainab ini dihukum mati. Gitu kan. Yang pembuat racunnya. Tapi yang jelas pada saat itu Nabi SAW tanya. Siapa, hai Yahudi, saya akan tanya kepada kalian pertanyaan. Apakah kalian akan jawab jujur? Maka kata orang-orang Yahudi, iya. Kami akan jawab jujur. Lalu Nabi SAW mulai pertanyaan yang jauh sekali. Nabi tanya, siapa kakek kalian? Rupanya dua suku Yahudi yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, Kainuqa dan Nadhir, itu bertemu di satu kakek. Jalur nasab mereka. Kayak misalnya bapak sama bapak, misalnya, fulan, ternyata kakek kita ini ada yang ketemu gitu. Ya. Nah kakek yang ketemu ini rupanya kakek yang lemah. Terkenal lemah. Bukan pengecut, apalah segala macam. Sehingga mereka tidak mau nisbatkan namanya ke kakek itu. Lalu mereka sengaja menghapus nasab. Mereka alihkan ke satu orang Yahudi yang mereka katakan kakek mereka itu pemberani. Supaya keturunannya semua meyakini masalah itu. Begitu keburukannya orang Yahudi sampai pada tingkat itu. Maka Nabi SAW tanya, siapa kakek kalian? Mereka bilang, Fulan bin Fulan. Kata Nabi SAW, kalian sudah bohong. Kakek kalian Fulan bin Fulan. Yang pengecut itu. Mereka kaget, kok Nabi bisa tahu gitu kan? Terus Nabi tanya lagi, hai Yahudi, pertanyaan kedua. Apakah kalian akan jujur kalau saya menanyakan sesuatu? Mereka bilang iya. Ya. Karena kalau kami bohong, Allah akan perdengarkan atau Allah akan menyampaikan kepada anda sebagaimana Allah memberitahukan siapa kakek kami. Ini mereka bilang sendiri nih. Maka Nabi SAW tanya, siapa penghuni neraka? Di depan para sahabat. Maka orang Yahudi jawab begini, kami akan masuk ke neraka duluan. Kemudian akan digantikan oleh kalian, wahai muslimin. Maka kata Nabi SAW, kalian telah bohong. Kami tidak akan pernah menggantikan kalian selamanya. Artinya Yahudi tahu mereka akan masuk ke dalam neraka gitu kan. Maka kemudian Nabi tanya yang ketiga. Saya akan tanya lagi, apa kalian jujur? Karena sudah 2 kali dijebak, maka mereka tidak bisa lagi bohong. Nabi bilang, apakah kalian letakkan racun di makanan ini? Maka mereka bilang, iya. Gitu kan. Maka Nabi SAW tanya, kenapa? Mereka bilang kata-kata begini. Ini dalam hadis Bukhari ya. Kalau anda seorang raja biasa, maka pasti anda akan mati dengan racun kami. Tapi kalau anda seorang nabi, maka pasti anda akan diberitahukan oleh Allah tentang racun tersebut. Maka tiba-tiba orang-orang Yahudi ini bilang, lalu siapa yang memberitahukan kepada anda? Ini sudah kami jelaskan di YouTube tentang mukjizat Nabi ya. Salah satunya adalah daging yang sudah dimasak bisa ngomong. Maka Nabi SAW mengangkat potongan daging kambing itu dan mengatakan, akhbarani hadza dhira'. Yang telah menyampaikan kepadaku diracuni adalah potongan daging ini sendiri. Jadi itu mengatakan, ya Rasulullah aku diracuni. Seperti itu. Maka Nabi SAW pun meninggalkan pada saat itu. Nah ini kejadian yang terjadi di Khaybar. Tapi memang Nabi SAW mengatakan, aku terus merasakan bahayanya racun itu pengaruhnya
sampai kadang-kadang aku merasa denyut jantungku kayak terganggu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalaupun Nabi SAW terbunuh karena racun itu berarti Allah menggabungkan dua kemuliaan. Yaitu kemuliaan meninggal dalam keadaan Nabi dan meninggal juga dalam keadaan syahid. Ya, karena ada racun tadi. Nah setelah itu pasukan muslimin akhirnya menguasai wilayah Khaybar seluruhnya. Dan Nabi SAW mengeluarkan orang-orang Yahudi yang mau keluar dari sini. Sebagian mereka masih ada yang tinggal di sini. Mereka bekerja sebagai pekerja muslimin. Sampai di zaman Umar bin Khattab ada di antara mereka yang berkhianat baru diusir seluruhnya dari Jazirah Arab. Dan ini rahasia kenapa tidak ada lagi orang Yahudi Jazirah Arab. Karena di zaman Umar dikeluarkan setelah mereka berkhianat di kesepakatan Khaybar itu. Nah ini kurang lebih gambaran tentang peperangan yang terjadi di Khaybar.